Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rani Diastianingsi dengan NIM 2302020094. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Di video kali ini, saya akan membahas salah satu model desain pembelajaran inovatif. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di video kali ini itu sangat recommended apalagi untuk teman-teman yang berkecimpung di dunia pendidikan. Apalagi sebagai kita seorang calon pendidik tentunya sangat membutuhkan inovasi pembelajaran yang baru supaya bisa diterapkan kepada anak didik kita nanti. Kalau begitu, langsung saja kita simak selanjutnya. Baik teman-teman, bisa dilihat di layar bahwa video yang akan saya ulas itu mengenai desain pembelajaran inovatif, di mana saya mengambil pengembangan pembelajaran teks artikel ilmiah populer dengan model problem-based learning untuk meningkatkan keterampilan membaca kritis siswa. Seperti yang kita tahu bahwa di era sekarang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan membaca kritis. Mengapa? Karena banyak informasi yang tersedia di mana siswa harus mampu untuk tidak hanya sekedar membaca konten yang ada, tetapi juga mengevaluasi dan mengkritisi informasi yang ada di dalamnya. Keterampilan membaca kritis ini memungkinkan siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menilai validitas dan relevansi antara informasi yang ada dengan kenyataan. Nah, berikutnya sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, kira-kira teman-teman tahu nggak materi apa yang akan kita ajarkan pada desain pembelajaran inovatif kali ini? Nah, yang saya ambil yaitu berupa teks artikel ilmiah populer. Apa sih teks artikel ilmiah populer itu? Artikel ilmiah populer sendiri adalah suatu karya tulis yang menyajikan informasi ilmiah dengan bahasa populer yang mudah dipahami oleh masyarakat. Tujuan utama dari artikel ilmiah populer yakni untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas. Artikel ilmiah populer biasanya sering kita jumpai di media massa, seperti majalah, surat kabar, ataupun situs web. Nah, tujuan dari artikel ilmiah ini juga untuk meningkatkan pengetahuan umum dan menumbuhkan minat terhadap isu-isu masalah yang ada di sekitar kita. Baik teman-teman, setelah tadi kita membahas mengenai materi tentang teks artikel ilmiah populer, sekarang kita masuk ke keterampilan berbahasanya nih. Salah satu jenis keterampilan berbahasa yang saya pilih yaitu keterampilan berbahasa reseptif membaca kritis. Kemampuan menggunakan bahasa Indonesia itu tidak hanya sekedar kita dapat berkomunikasi dengan baik, melainkan haruslah mampu menerapkan keterampilan berbahasa itu sendiri. Seperti yang kita tahu bahwa keterampilan berbahasa itu ada 4. Yang pertama menyimak, kemudian berbicara, membaca, dan menulis. Keempat keterampilan tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain dan tidak dapat berdiri sendiri. Nah, salah satu jenis membaca yang sering dipakai untuk menelaah sebuah artikel ilmiah adalah membaca kritis. Membaca kritis merupakan kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, mendalam, evaluatif, yang bertujuan untuk menemukan kelengkapan bahan bacaan, baik berupa makna antar baris-baris, makna antar baris maupun makna di balik baris. Dengan membaca kritis, diharapkan seorang pembaca tidak hanya mampu menangkap makna yang tersurat, tetapi juga menemukan makna yang tersirat di dalam bahan bacaan tersebut. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah membahas mengenai materi teks artikel ilmiah populer, kemudian kita juga sudah membahas mengenai elemen keterampilan berbahasa, yaitu membaca kritis. Selanjutnya kita masuk ke model pembelajarannya. Model pembelajaran yang saya gunakan pada desain pembelajaran inovatif kali ini yaitu menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Mengapa saya memilih model problem-based learning pada desain pembelajaran inovatif ini? Karena itu sesuai dengan materi yang akan diajarkan dan elemen yang akan diterapkan juga. Seperti yang kita tahu tadi bahwa teks artikel ilmiah itu cenderung berisi tentang
informasi-informasi ilmiah dan pengetahuan-pengetahuan yang membutuhkan keterampilan membaca kritis untuk menyaring informasi yang kita peroleh. Sehingga model problem-based learning ini dirasa cocok pada desain pembelajaran inovatif ini. Model pembelajaran based learning adalah suatu model yang membentuk kemajuan peserta didik agar memiliki kemampuan terhadap penyelesaian suatu permasalahan dalam kegiatan belajar mengajar dan mendorong peserta didik untuk meningkatkan kemahiran dalam berpikir lebih kritis. Dengan model pembelajaran based learning ini, peserta didik mampu berpartisipasi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, berpikir secara kritis, serta mampu bekerja sama dalam menyelesaikan masalah mengenai proses belajar, sehingga peserta didik mampu meningkatkan hasil belajarnya. Dengan model problem-based learning juga membantu siswa dalam mencari dan memverifikasi informasi dari sumber-sumber yang mereka temukan, kemudian mengidentifikasi apakah informasi tersebut valid atau tidak. Teman-teman yang masih setia menonton video ini, selanjutnya kita masuk ke desain pembelajaran. Setelah tadi kita membahas mengenai materi apa yang akan diajarkan, kemudian elemen keterampilan berbahasa apa yang akan diterapkan, dan jenis model pembelajaran yang diimplementasikan ke dalam desain pembelajaran inovatif kali ini. Di desain pembelajaran dengan model pembelajaran problem-based learning, terdiri dari 5 aspek. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua ada penilaian hasil belajar, yang ketiga ada materi pembelajaran, yang keempat ada media pembelajaran, dan yang terakhir adalah langkah-langkah pembelajaran. Untuk lebih jelasnya, mari kita ulas satu persatu. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk pada aspek yang pertama, yaitu tujuan pembelajaran. Seperti yang kita tahu bahwa setiap hal yang kita ajarkan, yang kita beritahukan, entah itu kepada orang lain maupun peserta didik, itu pasti memiliki tujuan, yang mana pada desain pembelajaran kali ini tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan reflektif peserta didik. Melalui apa? Melalui pemecahan masalah yang relevan dan kontekstual. Dengan model ini, siswa diharapkan dapat berlatih untuk memahami, mengevaluasi, dan menafsirkan informasi secara mendalam, serta menghubungkannya dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Dengan demikian, pembelajaran membaca kritis melalui problem-based learning bertujuan untuk meningkatkan literasi kritis siswa dan membangun keterampilan berkomunikasi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk pada aspek yang kedua, yaitu penilaian hasil belajar. Nah, dalam desain pembelajaran inovatif kali ini itu terdiri dari 2 penilaian hasil belajar, teman-teman. Yang pertama ada penilaian proses dan yang kedua ada penilaian hasil. Penilaian proses sendiri berfokus pada keterlibatan siswa dalam langkah-langkah pembelajaran, seperti kemampuan mengidentifikasi masalah, menganalisis informasi, berdiskusi secara kritis, dan merumuskan solusi berdasarkan teks yang dibaca, yang mana pada desain ini digunakan teks artikel ilmiah populer dengan tujuan untuk mengamati dan mendokumentasikan perkembangan keterampilan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, untuk penilaian hasil atau produk itu mencakup kemampuan siswa dalam memahami isi teks secara mendalam dan keseluruhan. Selain itu, siswa juga diharapkan mampu untuk mengemukakan argumen mereka yang relevan dan logis sesuai dengan informasi dan bukti yang sudah ditemukan, serta menganalisis pemecahan masalah dan membuat kesimpulan berdasarkan hasil analisis kritis mereka tadi. Nah, dalam penilaian hasil pembelajaran ini, pada penilaian proses itu untuk
kita sebagai calon pendidik itu bisa menggunakan rubrik penilaian di mana siswa akan diajak untuk berdiskusi selama proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan pada penilaian hasil akhirnya berupa presentasi hasil dari analisis yang telah dilakukan oleh peserta didik di sebelumnya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi pembelajaran dan media pembelajaran. Rasanya tidak lengkap kalau tidak membahas dua aspek ini ketika kita membuat sebuah desain pembelajaran inovatif. Untuk materi pembelajaran yang akan diajarkan itu ada 5. Yang pertama, konsep dan karakteristik dari artikel ilmiah populer. Yang kedua, ada teknik menganalisis artikel ilmiah populer. Yang ketiga, metode evaluasi artikel ilmiah populer. Nah, pada metode evaluasi artikel ilmiah populer ini, siswa akan diajarkan bagaimana sih metode yang cocok ketika kita sedang menilai sebuah artikel ilmiah populer. Selanjutnya ada keterampilan membaca kritis dan berpikir kritis. Dan yang terakhir ada deteksi sumber dan bukti dalam artikel ilmiah populer. Pada materi yang kelima ini, siswa itu diajarkan bagaimana sih cara mencari sumber dan bukti yang valid mengenai informasi yang ada di dalam sebuah teks artikel ilmiah populer. Nah, teman-teman, selanjutnya mengenai media pembelajaran. Apa sih media pembelajaran yang dapat kita gunakan dalam desain pembelajaran model problem-based learning dengan materi teks artikel ilmiah populer? Yang pertama, tentunya kita perlu menyediakan kumpulan artikel ilmiah populer yang bisa kita temukan di berbagai media massa seperti surat kabar, majalah, platform berita, ataupun situs web lainnya. Yang kedua, ada platform check fast checking, yaitu seperti Snopes ataupun Cek Data yang menyediakan sumber daya sehingga memungkinkan peserta didik untuk memverifikasi data dan mengeklaim informasi yang terdapat di dalam artikel ilmiah populer tersebut. Yang ketiga, ada aplikasi anotasi digital seperti Notion atau bahkan Google Docs yang sering kita pakai, teman-teman. Nah, aplikasi anotasi digital ini membantu peserta didik menandai bagian-bagian penting dalam artikel, seperti memberikan komentar ataupun menuliskan catatan hasil analisis mereka secara langsung di teks artikel ilmiah populer. Yang keempat, ada database jurnal ilmiah seperti Google Scholar ataupun ResearchGate yang menyediakan akses ke sumber penelitian akademik yang lebih mendalam. Dengan menggunakan database jurnal ilmiah ini, peserta didik dapat membandingkan nih artikel ilmiah populer dengan penelitian yang asli, sehingga mereka dapat memastikan bahwa informasi yang tersampaikan atau tersajikan di artikel ilmiah tersebut itu sudah sesuai dengan temuan ilmiah yang valid. Nah, yang terakhir kita bisa menggunakan platform diskusi kolaboratif, teman-teman. Seperti yang kita tahu bahwa banyak sekali platform diskusi kolaboratif seperti Google Classroom, Microsoft Teams, ataupun Padlet yang membantu peserta didik untuk berbagi hasil informasi temuan mereka. Selain itu, dengan platform diskusi kolaboratif ini, peserta didik dapat berdiskusi dan bertukar pandangan mengenai analisis mereka terhadap artikel ilmiah populer, sehingga mendukung kemampuan berpikir kritis dan melatih mereka dalam berkomunikasi dan mengemukakan argumen secara jelas. Baik, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke aspek terakhir nih, yaitu langkah-langkah pembelajaran. Seperti yang teman-teman lihat di layar bahwa ada 5 langkah-langkah pembelajaran dalam desain pembelajaran inovatif dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Langkah pertama yaitu orientasi peserta didik terhadap masalah. Pada langkah awal ini,
Guru dapat menyampaikan beberapa contoh masalah yang relevan dengan topik artikel ilmiah yang akan dianalisis oleh peserta didik, di mana dengan penyampaian ini diharapkan dapat menarik perhatian peserta didik dengan pemberian konteks atau bukti nyata dalam kehidupan sehari-hari. Langkah yang kedua adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, yang mana di dalamnya itu meliputi ada pembentukan kelompok belajar, pembagian tugas menganalisis artikel, dan penyusunan rencana kerja kelompok mengenai langkah-langkah yang akan diambil ketika peserta didik menganalisis artikel ilmiah. Langkah yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan, yang mana guru dapat melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap peserta didik ketika peserta didik melakukan analisis mendalam terkait artikel ilmiah populer yang sudah dipilih tadi dan mengenai penelusuran sumber referensi. Selanjutnya akan ada diskusi kelompok terarah yang mana di setiap kelompok akan mendiskusikan hasil temuan mereka secara terstruktur. Langkah yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil analisis, yang di dalamnya meliputi penyusunan hasil analisis ke dalam sebuah bentuk laporan atau resume. Kemudian ada persiapan presentasi, hasil diskusi, serta review antar kelompok dengan tujuan untuk memberikan pandangan baru dan memastikan bahwa hasil analisis yang dilakukan sebelumnya itu sudah dilakukan secara objektif sesuai bukti yang ditemukan atau belum. Nah, langkah terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses yang di dalamnya meliputi presentasi hasil analisis siswa dan hasil diskusi di dalam kelas tadi. Selanjutnya ada pemberian umpan balik dari guru terhadap setiap presentasi yang dilakukan oleh peserta didik sebelumnya. Di samping itu, pada tahapan ini, guru juga dapat mengapresiasi dan memberikan saran atau masukan untuk perbaikan ke depannya bagi peserta didik. Nah, teman-teman, itu tadi pemaparan mengenai desain pembelajaran inovatif, pengembangan pembelajaran teks artikel ilmiah populer dengan model problem-based learning untuk meningkatkan keterampilan membaca kritis siswa. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah desain pembelajaran yang dikembangkan dengan berbasis teks artikel ilmiah populer menggunakan model problem-based learning untuk meningkatkan keterampilan membaca kritis siswa itu cukup efektif. Mengapa? Karena dapat mempersiapkan peserta didik menjadi pembaca yang cerdas yang mampu menilai kualitas informasi dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan model pembelajaran problem-based learning juga membekali peserta didik dengan keterampilan berpikir kritis yang meliputi kemampuan mengidentifikasi struktur, kredibilitas sumber, bukti, dan argumentasi. Namun, masih banyak kekurangan yang terdapat pada desain pembelajaran ini, sehingga untuk mendukung desain pembelajaran inovatif ini, sebaiknya guru memberikan variasi artikel ilmiah populer dari berbagai sumber dan bidang agar peserta didik lebih luas dalam menilai jenis informasi yang berbeda. Selain itu, diharapkan siswa juga terus berlatih untuk mengasah keterampilan mereka secara mandiri dengan meneliti artikel atau sumber lain di luar kelas, sehingga peserta didik akan semakin terampil dalam menghadapi tantangan informasi di era digital saat ini. Dan perlu juga dilakukan uji empiris terhadap desain pembelajaran inovatif ini. Baik teman-teman, mungkin sekiranya itu yang dapat saya paparkan pada video materi pembelajaran desain inovatif kali ini. Apabila ada kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.